Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Advertence yang diketuai oleh saya sendiri, Fahirani Gunawan, dengan NIM 11992400055, dan dua rekan saya yang pertama Hartini dengan NIM 11992400074, dan Isma Nazhari dengan NIM 11992400086 sebagai perwakilan dari kelas 5B Manajemen UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam perlombaan Intellectual Competition 2021. Video ini kami buat untuk mengikuti perlombaan Economic Presentation yang diadakan oleh HMJ Manajemen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izinkan saya untuk memandu jalannya presentasi pada video kali ini. Kami mengambil subtema ekonomi kreatif dengan judul Upaya Generasi Muda dalam Bersaing Menghadapi Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Melalui Ekonomi Kreatif. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian mengenai ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sebuah bidang perekonomian dengan mengutamakan kreativitas dan juga informasi serta mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan juga pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Intinya, ekonomi kreatif lebih mengedepankan kreativitas pengetahuan dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak lebih maju lagi. Selanjutnya itu mengenai pengertian ekonomi digital. Nah, istilah ekonomi digital sendiri itu sudah dipergunakan sejak tahun 1990-an. Nah, konsep dari ekonomi digital itu adalah ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital. Nah, konsep itu awalnya diperkenalkan oleh Don Tapscott dan ditulis dalam bukunya edisi pertama yang berjudul The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Network Intelligence. Nah, ekonomi digital itu merupakan transaksi bisnis yang ada di internet, meliputi pengadaan, pendistribusian, penjualan barang dan jasa, serta transaksi keuangan. Akan menjelaskan tentang karakteristik ekonomi kreatif. Untuk poin yang pertama, bahwasannya ekonomi kreatif ini tidak hanya dijalankan oleh satu aktor atau pemeran dalam menjalankan ekonomi kreatif ini terdiri atas beberapa kolaborasi. Yang pertama adanya kaum intelektual, dunia bisnis, dan juga pemerintah yang tentunya menjadi prasyarat mendasar dalam menjalankan ekonomi kreatif ini. Selanjutnya untuk yang kedua, bahwasannya ekonomi kreatif ini berbasis ide atau gagasan. Maka dari itu, usaha-usaha yang ada di dalam ekonomi kreatif ini terdiri dari berbagai macam. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga, bahwasannya pengembangan dalam ide di ekonomi kreatif ini tidak terbatas. Jadi, maka dari itu kita sekreatif mungkin bisa mengembangkan ide usaha yang bisa kita jalankan dalam ekonomi kreatif. Nah, untuk yang selanjutnya bahwasannya konsep yang dibangun dalam ekonomi kreatif ini berbasis relatif. Nah, untuk yang selanjutnya dalam sisi produk, mungkin ini adalah hal yang bisa dibilang kekurangan dari ekonomi kreatif ini. Karena kenapa? Dalam sisi produk, siklus hidupnya itu pendek, marginnya tinggi, beragam, persaingannya tinggi, dan juga dapat direplikasi. Nah, mungkin yang bisa membuat hal ini juga menjadi positif adalah bahwasannya semangat dan juga tanggung jawab yang ada pada diri penjalan ekonomi kreatif ini lebih tertantang gitu agar bisa dapat bersaing dengan sektor-sektor lain yang ada di ekonomi kreatif. Nah, untuk poin yang terakhir, bahwasannya secara tidak langsung ekonomi kreatif ini mendukung penciptaan nilai kreatif yang ada di sektor lain, contohnya di sektor pariwisata, di sektor makanan dan minuman, dan juga beberapa sektor lainnya. Selanjutnya yaitu peran ekonomi kreatif di era digital. Peluang industri kreatif atau ekonomi kreatif baik di dalam maupun di luar negeri sangatlah besar seiring dengan meningkatnya suatu pendidikan dan juga kesehatan di suatu negara. Dalam konteks perdagangan, semakin lama manusia bertahan hidup, maka mereka akan semakin menyukai barang-barang yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan fungsionalnya saja, tetapi juga yang dapat memberikan suatu identitas dan juga dapat membuat manusia tersebut dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia pada tahap pertama ini terjadi pada periode 2004 sampai dengan 2009. Nah, pada periode ini berfokus pada modal sosial dan juga mencakup 4 poin, yakni pembentukan komunitas kreatif,
kesadaran berkreasi, perluasan jejaring, dan juga kolaborasi orang-orang kreatif. Nah, selanjutnya pada periode selanjutnya setelah berfokus pada modal sosial, ada beberapa tahap yang menjadi tahap utama dalam perkembangan ekonomi kreatif ini. Nah, yakni adanya tahap penguatan yang terjadi pada periode 2007 sampai dengan periode 2015. Nah, hal ini pada tahap ini berfokus pada 6-8% PDB real nasional dan juga pada 6-8% dari ekspor nasional, dan juga meminimalkan 6,5 dari tenaga kerja, dan selanjutnya yakni 1,5 sampai dengan 2 kali lipat yang bisa menguntungkan para perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya pada tahap setelah penguatan yakni adanya tahap akselerasi. Akselerasi ini terjadi pada periode 2015 sampai dengan 2025. Yang membedakan dengan tahap penguatan tadi bahwasannya di tahap akselerasi ini lebih difokuskan pada hasil yang optimal dan juga persentase yang di targetan ini mencapai 9 sampai dengan 11% pada PDB real nasional dan juga pada ekspor nasional. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan itu mengenai alasan Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, sebagai yang kita tahu ya, di pasar Indonesia sendiri sampai saat ini tuh banyak banget barang-barang yang dijual itu merupakan barang impor. Padahal kita tuh bisa menghasilkan barang-barang itu sendiri dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, oleh karena itu, hal itu menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia harus mengembangkan ekonomi kreatif untuk menghasilkan produk kita sendiri dengan kreativitas dan inovatif yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh generasi mudanya. Nah, ekonomi kreatif pula itu bisa menjadi jawaban atau sebuah alternatif untuk mengembalikan keadaan ekonomi suatu negara yang menurun akibat berbagai masalah, contohnya seperti keadaan COVID-19 sekarang ini. Nah, selain dua alasan tadi itu, ada alasan lain mengapa Indonesia perlu mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama, itu ekonomi kreatif mampu menyerap banyak tenaga kerja. Nah, sebagaimana yang kita tahu ya, subsektor di ekonomi kreatif itu kan banyak banget ya, sampai belasan. Nah, dengan keberagamannya itu dapat menghadirkan banyak lapangan pekerjaan dari berbagai latar belakang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia, maka akan menyerap banyak tenaga kerja yang sebelumnya menganggur, sehingga ekonomi kreatif dapat menurunkan tingkat pengangguran dan juga kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ekonomi kreatif itu dapat menciptakan identitas bangsa. Nah, dengan adanya ekonomi kreatif ini tuh Indonesia berpotensi untuk menciptakan identitas yang begitu melekat pada negara kita. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan cara menciptakan produk dan mempromosikan budaya kearifan Indonesia. Contohnya yaitu batik, di mana batik itu pertama digunakan oleh Presiden Soekarno pada konferensi PBB, sehingga setelah itu tuh UNESCO mengakui bahwa batik merupakan identitas bangsa Indonesia. Baik, materi selanjutnya itu mengenai pengaruh dan potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, ekonomi kreatif tuh secara perlahan tuh sudah menjadi tulang punggung perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, potensinya itu semakin besar karena sektor ekonomi kreatif terbukti bertahan dalam menghadapi dinamika di kala pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan sektor ekonomi kreatif yang menyumbangkan lebih dari 1 triliun terhadap PDB Indonesia di tahun 2020. Nah, Indonesia tuh memiliki potensi yang besar dalam ekonomi kreatif karena memiliki banyak subsektor yang mengutamakan kreativitas dan informasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan generasi muda dalam membawa ekonomi kreatif ke dalam ekonomi digital. Dalam era menuju ekonomi digital ini, seluruh elemen masyarakat perlu bersiap agar mampu bersaing di level tertinggi, termasuk kita sebagai generasi muda. Perkembangan ekonomi digital ini membuat pemerintah mulai menggaungkan revolusi teknologi 4.0.
Namun sebelum itu diperlukannya edukasi yang mendetail dan juga menyeluruh serta peremajaan infrastruktur yang memadai. Pasalnya, selain masih banyak warga Indonesia yang buta teknologi, kualitas infrastruktur ini masih dibilang tertinggal dibandingkan negara lain. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya kecepatan internet di Indonesia ini berada pada peringkat 113 dunia, kalah dengan Thailand, kalah dengan Vietnam, dan juga beberapa negara yang ada di ASEAN. Namun tidak dipungkiri, berdasarkan sumber dari Jakarta Global, Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan ekonomi digital ini. Dalam menyusun strategi untuk perkembangan ekonomi digital melalui ekonomi kreatif ini, generasi muda dapat memperkuat lagi kelima pilar industri kreatif, yaitu yang pertama yaitu industri. Dalam menyusun strategi melalui industri ini, generasi muda dapat menggunakan cara melalui model Porter 5 Force. Yang pertama, competitive rivalry, yaitu tingkat persaingan dengan kompetitor. Yang kedua, the threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Yang ketiga, the threat of substitute atau ancaman produk pengganti. Yang keempat, bargaining power of buyers, yaitu daya tawar pembeli. Dan yang kelima, bargaining power of suppliers atau daya tawar pemasok. Sehingga dari model tersebut, generasi muda dapat fokus menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama, cost leadership. Maksudnya, cost leadership ini meningkatkan laba dengan mengurangi modal sementara menjual barang dengan harga yang ditetapkan secara standar. Kemudian, yang kedua, differentiation. Nah, maksudnya itu memiliki barang yang secara signifikan lebih baik atau unik dibandingkan dengan para kompetitor yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu fokus. Maksudnya, implementasi yang sukses mengharuskan kita memilih ceruk pasar untuk menjual barang-barang. Lalu, mengapa sih harus menggunakan analisis Porter 5 Force sebagai framework? Karena dengan analisis model ini, generasi muda dapat mengupayakan terbentuknya struktur pasar industri kreatif dengan persaingan sempurna yang mempermudah pelaku industri kreatif untuk melakukan bisnis dalam sektor tersebut. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu dengan memperhatikan teknologi. Teknologi ini akan menjadi enabler atau pengaktif untuk mewujudkan kreativitas individu dalam berkarya. Agar inovasi ide bisa terlaksana dengan baik, dibutuhkan teknologi yang sesuai yang dapat digunakan untuk berkreasi, memproduksi, berkolaborasi, mencari informasi, distribusi, dan juga sebagai sarana bersosialisasi. Maka dari itu, generasi muda harus mampu memahami bagaimana cara menggunakan teknologi ini. Kemudian yang ketiga yaitu resource atau sumber daya. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami Advertence. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.